Baik, selamat malam yang saya hormati Pak Fauzi sebagai dosen mata kuliah Research Methodology and Experimental Design. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Miftahul Munir. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya sebagai syarat lulus ujian akhir mata kuliah Research Methodology and Experimental Design. Dalam penelitian kali ini, saya mengangkat judul implementasi DMAIC untuk mengurangi cacat double part pada produk Relcom Railroad pada PT Summit Adiawinsa Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu, persaingan di dunia bisnis sangatlah ketat ya. Setiap perusahaan harus eh, menghasilkan produk yang berkualitas untuk mendapatkan kepercayaan dari customer. Nah, dalam membuat produk yang berkualitas ini banyak sekali tantangan-tantangannya. Dalam menghasilkan produk banyak sekali proses juga yang harus dilalui, di mana semakin banyak proses maka semakin banyak pula potensi cacat yang dihasilkan. Sebagai contoh yang paling simpel saja, kedatangan material mentah. Dalam kedatangan material mentah sudah berpotensi masalah seperti spek material yang kurang tepat, eh, terlambat, waktu kedatangannya terlambat juga dapat menimbulkan masalah. Di PT Summit Adiawinsa sendiri menghasilkan produk yakni rangka mobil, di mana dalam pembuatan rangka mobil ini mempunyai dua proses utama yakni stamping dan welding. Dari kedua proses tersebut kenyataannya saat ini masih menghasilkan banyak produk cacat ya, baik di proses stamping maupun di proses welding. Nah, tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengurangi cacat produk di kedua proses tersebut. Yang pertama kita harus mencari tahu faktor apa saja yang dapat menyebabkan produk ini cacat. Kemudian yang kedua, menemukan solusi atau melakukan improvement terhadap cacat yang terjadi. Dan yang ketiga, nanti diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan untuk dapat mengurangi masalah cacat tersebut. Dalam penelitian kali ini, yang pertama saya lakukan adalah mengecek standar kualitas yang diterapkan dalam perusahaan itu seperti apa. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengikuti proses yang dilakukan dengan kondisi saat ini. Nah, setelah kita mendapatkan produk, kita harus cek produk yang dihasilkan tersebut apakah oke ataupun NG. Nah, produk yang NG ini dari yang produk yang cacat ini kita lakukan analisa apa penyebab kegagalan tersebut. Kemudian untuk langkah improvementnya saya menggunakan metode DMAIC ya dari Six Sigma. Kemudian nanti setelah kita lakukan analisis, kita diharapkan dapat memberikan saran perbaikan kepada perusahaan.
Metode DMAX sendiri ada 5 langkah, yaitu define, measure, analyze, improve, dan control. Di tahap define, kita harus memahami apa masalah yang uh, ingin kita atasi. Kemudian kita ukur uh, dengan kondisi yang saat ini, uh, seberapa uh, besar penyebab, uh, seberapa besar masalah yang ada pada kondisi saat ini tersebut. Kemudian setelah kita pahami dan ukur, kita analisa apa sih yang menjadi akar masalah dari kondisi saat ini tersebut. Nah, dengan mengetahui akar masalah, kita diharapkan kita bisa membuat improvement yang tepat pada masalah tersebut sehingga dapat mengurangi kegagalan ataupun cacat produk. Setelah improvement kita lakukan, yang terakhir yaitu kita kontrol improvement kita itu dapat berjalan dengan baik. Dari data-data yang saya kumpulkan di perusahaan, terdapat beberapa jenis cacat. Di sini ada 3 jenis cacat. Namun yang menarik, ada jenis cacat yang dengan jumlah yang tidak banyak, tapi malah justru menghasilkan kerugian yang paling besar. Nah, ini untuk measure-nya, di langkah measure saya menggunakan metode One Way ANOVA untuk mengukur jenis cacat mana yang memberikan kerugian terbesar. Nah, ini dari hasil perhitungan tersebut menghasilkan jenis cacat double part sangat signifikan ya, menghasilkan uh, kerugian yang signifikan bagi perusahaan. Dan khusus untuk penelitian kali ini sebagai syarat lulus mata kuliah Research and Experimental Design, Research Methodology and Experimental Design, wajib mencantumkan analisis statistikal ya, dan One Way ANOVA inilah yang saya gunakan, sehingga penelitian cukup sampai tahap measure saja. Nah, sampai tahap measure ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa kerugian perusahaan itu bisa berasal dari jenis cacat apa saja yang dialami. Walaupun jenis cacat tidak menghasilkan jumlah yang banyak, namun bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kemudian saran dari saya, penelitian ini bisa dilanjutkan ke tahap yang lebih jauh ya, agar dapat uh, ditemukan improvement dan diimplementasikan improvement tersebut sehingga produk cacat di PT Summit bisa berkurang sampai nol ataupun zero defect ya. Nah, demikian presentasi dari saya atas penelitian ini. Terima kasih.